Program bantuan sosial yang seharusnya menjadi penopang hidup warga miskin justru diduga menyisakan praktik pungutan liar di Desa Panyamungan Jaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Bantuan program Keluarga Harapan dan bantuan program bedah rumah yang digelontorkan pemerintah pusat dilaporkan tidak diterima secara utuh oleh sejumlah warga penerima manfaat. Pengakuan pertama datang dari Siti Homsah, salah satu keluarga penerima manfaat PKH. Ia mengungkapkan dana bantuan PKH senilai 4 juta rupiah yang diterimanya harus dipotong sebesar Rp250.000 tanpa penjelasan resmi. Tak berhenti di situ, dugaan pungli juga mencuat dalam program bedah rumah. Menurut Siti, dirinya diminta menyetor sejumlah uang dengan dalih biaya pendaftaran, administrasi, hingga kelengkapan proposal. Kemarin dapat bantuan apa, Bu? PKH. PKH. Iya. Itu berapa dapatnya, Bu? 4 juta. Itu informasinya ada potongan, Bu ya? Nggak tahu sih saya ya. Cuman suruh pada kesono aja anak saya itu langsung. Katanya dipotong 2,5 gitu doang. Yang motong siapa, Bu? Pak Akel. Pak Akel. Itu 2,5 itu untuk apa, Bu? Nggak tahu. Tahu. Iya. Saya. Terus Ibu kira-kira ikhlas nggak dipotong sebesar itu, Bu? Dikatain nggak ikhlas ya bagaimana ya. Harapan Ibu nih, Bu, ke depan seperti apa, Bu? Jangan begitu lagi lah gitu ya Pak ya. Namanya kita dapat yang ngasih. Supaya jangan ada lagi pemotongan, Bu ya? Iya. Fakta lain terungkap dari pengakuan seorang koordinator lapangan yang menyebut bahwa pungutan tersebut dilakukan bukan atas inisiatif pribadi, melainkan atas perintah atasan di tingkat desa. Iya, jadi gini, sementara saya koordinator ikut ke benda rumah juga. Cuman saya kan, emang saya minta ke Ibu Siti Komsia ini. Oh bisa. Ibu Siti Komsa, atas suruhan Pak Akel. Iya, kalau mau mendapatkan bantuan benda rumah, minta uang sekian gitu. Saya menuruti. Ibu sendiri daftar juga, Bu? Saya juga daftar. Bayar berapa sama Pak Akel? 500.000 500.000, Bu ya? tahun kemarin. Tahun kemarin. Nah. Terus, Bu, selain 1 juta apa lagi, Bu, yang diminta Pak Akel? Itu katanya buat beli apa proposal. Saya ngasih lagi tuh 300. Terus pas gitunya saya dipinta lagi tuh 100. Buat beli apa? Itu tuh nanti tuh matre. Iya. Terus pas lagi dapat bedah rumah itu, pas gitu kan, saya kan dipintanya 2,5 harusnya. Saya ngasihnya cuma 100. Jadi semuanya yang dipinta Pak Akel, Bu, berapa? Ya barangkali 1.500.000 ya. 1.500.000, Bu ya? Iya. Itu bisa. terkait bedah rumah, Bu ya? Iya. Pengakuan ini menguatkan dugaan bahwa praktik pungutan tersebut tidak bersifat insidental, melainkan terindikasi terkoordinasi dalam pelaksanaan bantuan sosial di tingkat desa. Kasus serupa juga dialami Munjana, penerima PKH lainnya. Ia mengaku bantuan PKH miliknya dipotong sebesar Rp150.000. Lebih ironis, ia menyebut tidak pernah menerima bantuan beras meski datanya dinyatakan sesuai. Seperti apa teh masalah bantuan? Kan saya dapat 2.800.000 udah diambil tuh, terus suruh ke Penyaungan langsung ke desa, terus dikasih setruk, dilihat setruknya, terus dipotong 150, udah pulang lagi aja itu. Bantuan apa itu? Bantuan PKH itu. Nah, itu yang motong siapa? Aku langsung Itu berapa potongannya? 150. 150 ya? Iya. Masalah beras? Kalau masa beras nggak tahu ya, cuman diambil KTP aja udah pulang lagi. Dipotong nggak? Enggak, cuma diambil KTP doang, katanya udah cocok datanya. Nggak, ibunya dipotong nggak? Enggak, cuma diambil KTP doang. Tapi berasnya nggak dapat? Nggak dapat. Nggak dapat. Iya. Harapan ibu nih, Bu, ke depan seperti apa? Kalau pengen sih nggak usah ada potongan ya, harus jujur gitu Itu, Bu, ya? Iya, Harapan itu masyarakat sini, Bu, ya? Iya, Kita nggak punya. iya, yang tengah punya ya. Praktik dugaan pemotongan bantuan sosial ini menuai keresahan warga. Bantuan yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin justru diduga berubah menjadi ladang pungutan oleh oknum yang memanfaatkan kewenangan. Secara hukum, dugaan pungutan dan pemotongan bantuan sosial tersebut berpotensi melanggar aturan yang berlaku. Program PKH secara tegas melarang adanya pemotongan, pungutan, atau permintaan imbalan dalam bentuk apapun kepada KPM, sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Sosial. Selain itu,
Permintaan uang dengan dalih pendaftaran, administrasi, atau percepatan bantuan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain, atau pasal 423 KUHP tentang pemerasan oleh pejabat atau pihak yang diberi kewenangan. Adanya pengakuan koordinator lapangan yang menyebut perintah atasan semakin memperkuat indikasi bahwa dugaan pungli ini bukan tindakan individual, melainkan melibatkan struktural pelaksana di tingkat desa. Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah Desa Panyawangan Jaya maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh redaksi. Warga berharap Inspektorat Daerah, Dinas Sosial, serta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit dan penelusuran menyeluruh. Mereka menuntut agar bantuan negara kembali pada tujuan utamanya, membantu rakyat miskin, bukan menjadi bancakan oknum. Dari Serang, Heriadi mengabarkan.